Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semua, bahagia semua pemirsa. Sahabat Yampi, para petani dan pelaku agribisnis pertanian. Kembali lagi kita di Fokes Yampi dalam program Ngopi Bareng MJH. Ngobrol santai seputar pembangunan pertanian Indonesia bersama Muhammad Ja'far Hafsah. Kali ini pemirsa, kita akan ngobrol santai, tanya jawab, dan komentar-komentar dari sahabat Yampi. Salah satu video saya kemarin tentang bisnis kelapa dibanjiri komentar netizen, ya ratusan komentar dan pertanyaan. Kali ini saya akan menjawabnya, sebagian tentunya representatif. Jadi kami pilih secara acak saja, ya, yang kami akan menjawab langsung. Pemirsa, ya. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan dan statement seperti berikut. Luar biasa. Terima kasih pujiannya. Baik, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana? Baik, kita Indonesia ini adalah negara kelapa. Nyanyian kita lagi adalah New Melambai. Melambai-lambai, ada kan itu lagunya kita. Jadi dari dulu itu ada New Melambainya. Kita di sini ada kelapa. Dan itulah sebabnya juga Indonesia adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Kenapa? Karena kita berada di tropis atau di lintasan matahari. Jadi kita punya iklim, ya, agrokalimat itu sangat sesuai dengan pertanaman kelapa. Dan itu dari dulu nenek moyang kita, ya, sampai sekarang bertanam kelapa. Dalam hal ini yang kita masukkan adalah kelapa dalam. Nah, tentunya kelapa itu kan kegunaannya banyak sekali, ya. Nah, kalau langsung, ya, kelapa itu kemudian diparut, dibuat santannya, kemudian air kelapanya bisa diminum langsung. Sabutnya paling dipakai untuk untuk membakar ikan, ya. Dan atau sabutnya ada sedikit kalau lebih kreatif kita buat pintaran tali, ya. Nah, sekarang kita berbicara di sini atau yang saya kemukakan pada waktu yang lalu adalah bagaimana hilirisasi dari kelapa. Saudara-saudara sekalian, semua pekebun kelapa harus masuk di hilirisasi. Jadi petani kelapa tersebut, ya, bergabung, ya, membentuk usaha bersama, taruh di dalam koperasi, kemudian membeli alat-alat peralatan infrastruktur untuk menghasilkan olahan kelapa. Ya, misalnya kelapa, ya, ada artinya bagaimana memfermentasinya atau bagaimana dia membuat, ya, dikemas sehingga bisa tahan dan itu menjadi minuman umumnya, sama dengan minuman-minuman di dalam kaleng, kemudian minuman di dalam kemasan-kemasan seperti itu air kelapa yang kemudian itu harganya kalau Bapak petani kelapa menjual kelapanya kan satu butir 10.000. Ya maksimum 20.000 atau kalau ekspor ya memang importir membelinya 25. Ya, itu kelapa gelondongan, kelapa butiran yang dengan seluruhnya dengan sabut-sabutnya. Nah, sekarang kalau Bapak mengolahnya, ya. Jadi kemudian dipisahlah isinya tadi air kelapanya, kemudian santannya, dagingnya kemudian dijadikan dijemur untuk dijadikan santan. Kemudian tempurungnya diolah lagi, ya, diolah arang menjadi arang briket, ya. Kemudian ingat nggak waktu kita kecil, ya dulu, ya milenial seperti saya, kolonial seperti saya, itu kalau setrika itu arangnya kita jadi setrikanya konvensional, dimasukkan arang yang sudah terbakar, ya
tempurung kelapa itu yang kita bakar, baru kasih masuk, panas kita pakai setrika. Itu dibuat briket sekarang ini, ya. Nah, kemudian itu mahal harganya. Kemudian tempurungnya ya dibuat apa? Alat musik, dibuat alat-alat dapur, dibuat untuk jadikan ukiran-ukiran yang lebih bisa untuk souvenir-souvenir dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian sabutnya dipintal menjadi tali, kemudian sabutnya dibuat kesek ya. Nah, kemudian tali ini bermacam-macam tali ya, termasuk tali kapal itu untuk menambatkan kapal ya, perahu-perahu itu menggunakan tali dari sabut kelapa, membuat bantalan-bantalan tempat duduk termasuk di mobil karena kenyal dia sehingga dia ada fungsi-fungsi subbreakernya begitu. Nah, itulah kalau kita, nah, kemudian ya Pak Farinduri ya dengan teman-teman yang lain yang sempat melihat video ini adalah tentunya bagaimana kita membuat bermacam-macam produk di dalam hilirisasi ini ya, pengolahan-pengolahan sehingga kita mempunyai kebun kelapa, kemudian kita mempunyai usaha bersama ya. Nah, kemudian taruhlah kita bergabung untuk 100 hektar ya, atau 200 hektar di dalam kawasan tersebut. Kemudian dari situ membeli pabrik pengolahan, membeli untuk pemaru, membeli alat-alat infrastruktur untuk menghasilkan olahan daripada kelapa. Dan sehingga dapat menguntungkan lebih besar ya, bisa menjadi 100 kali lipat dibanding menjual kelapa gelondongan langsung. Nah, dengan demikian kita bisa bapak-bapak, petani-petani kelapa, petani-petani yang sudah lama mempunyai kelapa, petani-petani baru yang mempunyai mengusahakan lahan, kemudian menanam kelapa, dapat meningkatkan, dapat hidup dengan makmur dengan berbisnis kelapa dengan turunannya. Seperti itu Pak Lutfi ya. Ya. Baik, bagaimana Riza Zuluddin? Nah, justru yang kita perbincangkan di sini ya, banyak kita berbicara petani-petani kecil. Petani kecil di sini bukan orangnya kecil, tapi maksudnya areal pertanaman kelapanya relatif kecil. Mungkin 1 hektar, mungkin di pekarangan saja, mungkin 2 hektar ya. Tetapi bagusnya kalau memang skala ekonominya bisa 10 sampai 20 hektar ya, memproduksi kelapa, sejumlah pohon kelapa yang ada di situ dengan berbuah yang bagus sehingga tadi dapat menyatu kemudian membuat olahan. Kenapa perlu menyatu? Agar dia ada produk yang sejumlah tertentu yang istilahnya di dalam skala ekonomi menguntungkan kalau diolah. Tapi tidak mungkin 1 biji butir kelapa kita olah sendiri semua untuk turunannya. Tentu tidak. Ya, beberapa butir kelapa, 1.100 butir kelapa, 1.000 butir kelapa pada satu saat kita olah bersama untuk tadi hilirisasi. Maka diperlukan alat pengolahan ya yang mini bagi petani-petani tadi. Itu pun petani-petani tadi kan berkooperasi membuat usaha bersama untuk 100 hektar pertanaman. Ya, kemudian di situ membeli alat-alat, alat pemaru, alat-alat bagaimana membuat minyak kelapa ya. Ya, ada skala-skala mininya, yang menengahnya di situ sehingga bisa dikemas lagi untuk menjadi olahan. Seperti kan misalnya membuat minyak kelapa. Minyak kelapa kan sederhana. Kalau diolah itu dengan pakai kuali, kemudian kita tanah sampai keluar minyaknya, kemudian dipisahkan. Tetapi sekarang ada juga hanya dengan pendinginan ya, bagaimana mengolahnya tanpa pemanasan, kemudian menjadi minyak yang sama. Itu mahal harganya karena itu masuk kategori memberikan seperti vitamin langsung atau suplemen ya. Seperti saya di rumah,
kita kalau pagi itu kita makan buah, makan sayuran, kemudian diberikan oil dari kelapa, kemudian juga kita masukkan juga madu di situ, baru kita makan bersama di situ. Jadi berarti dapat kita membeli peralatan yang relatif terjangkau, ya. Dan jangan lupa sekarang pemerintah menyiapkan kredit-kredit murah untuk tujuan-tujuan tersebut membeli alat. Jadi begitu Pak Rizaludin ya, begitu Pak Rizaludin ya. Betul kan? Jadi koperasi itu adalah salah satu bentuk usaha bersama ya. Kalau PT Bapak membuatnya kan itu saham dan itu biasanya cuma terbatas. Tetapi kalau koperasi kumpulan dari 10, 100, 200 petani-petani ya yang mempunyai lahan 100 hektar total, maksudnya jumlahnya ada tadi yang 1 hektar, ada yang 3 hektar, 2 hektar, kemudian bergabung sehingga hamparan itu menjadi 100 hektar, menjadi 200 hektar. Dengan 100 hektar, 200 hektar dapatkan memperoleh ribuan ribuan kelapa, yang itulah dengan ribuan kelapa itu diolah untuk produk-produk olahan itu menjadi memenuhi skala ekonomi. Artinya menguntungkan apabila kita mengolahnya sendiri. Beda kan kalau satu butir kita tanak sendiri ya tentunya ya dengan menggunakan pemanas, menggunakan kayu bakar, menggunakan gas dan lain-lain, itu kan banyak sekali biayanya untuk menghasilkan satu botol daripada minyak kelapa tadi. Dengan demikian berkoperasilah. Koperasilah ada manajernya, kemudian memang manajernya itu profesional sebagai pebisnis ya. Jadi bukan hanya dia sebagai pekebun kelapa, pengusaha tani kelapa, tetapi mempunyai aura, mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan berbisnis. Itulah yang menjadi manajer daripada koperasi kita yang kita buat bersama ini. Nah, dengan koperasi ini tadi dapat menyiapkan menghubungkan kita, memudahkan ada penjamin kredit kita. Kemudian sarana produksi dibeli oleh koperasi kita. Jadi kita beli di koperasi kita. Nah, kemudian alat-alat yang lainnya untuk termasuk juga pemberantasan hama, kita beli dari koperasi kita. Artinya koperasi kita yang membeli, disimpan di tokonya, di gudangnya sendiri, nah, kemudian dibagikan kepada kita. Nah, kemudian kelapanya kita masukkan di dalam koperasi atau dimasukkan di alat-alat pengolahan ya yang dikelola oleh koperasi sehingga menghasilkan ya produk-produk yang mempunyai nilai tambah lebih besar sehingga mempunyai harga yang lebih banyak yang dapat dinikmati oleh petani kelapa tadi. Di situ Pak kuncinya. Jadi memasuki era itu adalah bagaimana ya bapak-bapak semua pekebun dapat secara bersama memiliki alat-alat pengolahan. Dengan demikian itu dapat memberikan keuntungan. Tentu banyak lagi diskusi. Wah, koperasinya Pak nanti begini. Tidak, selalu kita berupaya bahwa koperasi kita bisa jalankan dengan baik. Kita mendapatkan manajer-manajer yang jujur. Kita mendapatkan ketua-ketua yang kemaslahatan. Masa di Eropa, ya, di Inggris, di Amerika Serikat, koperasi itu berkembang pesat. Ya. Seperti misalnya dia ada koperasi rumah sakit. Bayangkan semua rumah sakit bersatu dan membentuk satu koperasi. Dan itu menguntungkan. Ya oke, saya tidak cerita lagi di sana. Tetapi idenya ini adalah bagaimana petani-petani kelapa agar supaya dia bisa menikmati nilai tambahnya, maka masuk terjun di samping memproduk kelapa sendiri, ya, memelihara pohon kelapanya sehingga berproduksi dengan produktivitas tinggi, kemudian masuk ke pabriknya sendiri karena dia kan anggota koperasi. Dengan yang memiliki pabrik itu adalah koperasi, berarti sama-sama memproduk barangnya
Itu dan sehingga berarti sama-sama membagi hasil. Jadi koperasi insya Allah jalan dengan tekad yang baik, dengan pendekatan-pendekatan entrepreneur ya sehingga dijamin insya Allah koperasi bisa. Kapan lagi kita belajar ya? Kita kan orang Indonesia pembelajar dan jangan lupa nenek moyang kita itu adalah pebisnis, adalah petarung. Nenek moyang kita itu adalah pelaut ya, menjelajahi sampai ke Australia, sampai ke Madagaskar, sampai ke Afrika Selatan. Bapak bisa membayangkan bagaimana patriotik ya daripada. Dan itu semua berlayar ke sana dalam bentuk usaha, bukan pergi menangkap ikan, pergi apa, pergi dan seterusnya. Jadi kami meyakinkan, menjamin bahwa saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku petani kelapa dapat bertani dengan produktivitas tinggi dan menggabungkan diri di dalam koperasi, dan koperasi inilah membeli alat-alat pengolahan ya sehingga bisa petani semua di samping mendapatkan harga, bukan hanya mendapatkan kelapa gelondongan yang dijual, tetapi nilai tambah daripada mengusahakan kelapa itu bisa bertambah penghasilannya dari situ. Jangan lupa kalau semua itu kita urut-urut bagaimana pengolahannya itu 100 kali lipat daripada nilai kalau hanya membuat kelapa butir, menjual kelapa butir. Begitu Bapak-bapak. Selanjutnya dari Pak Beni Susanto. Seandainya sejak dulu pemerintah dipimpin oleh orang yang punya gigi, mungkin sekarang sudah maju. Ya, saya tidak komentari sebelum-sebelumnya ya. Saya ingin mengomentari bahwa kalau presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dia itu adalah tentara ya, dan kemudian pada dia tidak menjadi tentara, udah pensiun, itu dia menjadi pebisnis ya, pebisnis, dan banyak sekali bisnisnya termasuk perkebunan. Jadi beliaunya masuk kategori pengusaha. Dan bukan hanya itu, presiden sungguh-sungguh apa yang tadi saya kemukakan, mana presiden sekarang ini memantapkan koperasi dalam bentuk koperasi merah putih. Ya, koperasi desa merah putih itu ya dimasukkan bahwa seperti itu. Tentunya berkoperasi, kalau kita berbicara koperasi kelapa, berarti koperasi merah putih, komoditinya kelapa. Ya, kelapa atau pengolahan kelapa atau industri kelapa atau hilirisasi kelapa. Jadi koperasi kelapa ya yang disebut koperasi hilirisasi kelapa. Nah itu, Pak. Nah, sehingga kalau bisa tadi kita berkoperasi ya insya Allah mudah-mudahan tersedia permodalan dengan kredit yang murah. Begitu pula banyak subsidi dari pemerintah, termasuk pupuk, termasuk pestisida, termasuk alat-alat ya, mudah-mudahan juga teknologinya sudah alat panjat sudah bisa diperoleh ya, kita tidak melakukan monyet yang memetik kelapa. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, kita lagi lakukan sekarang ya. Sekarang dimulai dan mencoba mencari ritme-ritme kebersamaan. Kita kan manusia-manusia Indonesia adalah manusia suka gotong royong. Dan Indonesia itu terkenal ya sekarang ini bahwa Indonesia itu senang sekali bergotong royong dan senang sekali bersedekah, saling memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Buktinya di dalam COVID hanya Indonesia yang bisa bertahan karena saling membantu antara sesama ya, sesama rakyat, sesama keluarga, saling membantu untuk penyiapan bagaimana makanan tersedia pada waktu COVID. Nah, itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya kita ini mempunyai darah-darah koperasi. Bedanya koperasi dengan gotong royong ya, karena kita adalah manusia-manusia penggotong royong toh.
selalu bersama-sama. Nah, bedanya manusia penggotong royong dengan main koperasi, gotong royong itu adalah kegiatan-kegiatan paguyuban, kegiatan-kegiatan sosial. Sedangkan koperasi, kegiatan sosial yang menghasilkan uang. Itu bedanya, ya. Jadi bergotong royong menghasilkan uang. Nah, bergotong royong hanya menghasilkan kebaikan, menghasilkan amal, saling membantu di dalam hal itu. Tetapi dengan berkooperasi, saling tolong-menolong, saling bersama di dalam ya kebersamaan dan sambil mendapatkan uang yang lebih banyak. Rini Raharjo. Bapak ini, Ibu ya? Ibu Rini. Ya, karena ini tidak kontak langsung ya. Ya. Nah, bagaimana agar petani tidak hanya jadi penonton bisnis? Ya, bagaimana? Jadi memang bukan hanya petani, maksudnya pengusaha tani kelapa adalah yang punya kebun kelapa, yang mempunyai tanaman kelapa, tentu di tanahnya sendiri atau tanah yang bentuk-bentuk lain yang dapat diusahakan, ya. Nah, kan setelah dipanjat cuma dijual gelondongan. Nah, sekarang kalau berhilirisasi, ya, tadi saya kemukakan bahwa hilirisasi itu Bapak harus menggabung. Orangnya menggabung ya dalam wadah koperasi kelapa. Ya. Nah, berarti bapak-bapak, ibu-ibu menggabung di dalam bisnis bersama yang disebut Koperasi Merah Putih yang diberikan nama oleh Presiden, ya, membentuk dan memantapkan koperasi menjadi koperasi atau membentuk Koperasi Merah Putih. Nah, maka Bapak koperasinya Merah Putih, kemudian komoditinya karena Bapak adalah pekebun kelapa, maka komoditinya adalah kelapa. Maka dengan demikian dapat untuk membuat alat-alat, mengadakan alat-alat pengolahan itu berarti kan memerlukan modal. Nah, mesin-mesin itu adalah hasil teknologi yang perlu kita beli. Begitu pula kita operatori dan lain-lain ya. Maka pemerintah menyiapkan kredit untuk itu. Ya. Nah, coba di tempatnya di dinas-dinas itu disampaikan ini misalnya pada Dinas Perkebunan. Kalau di sini Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan juga asosiasi-asosiasi ya produk-produk kelapa. Banyak itu. Ada asosiasi importir kelapa, ada dan seterusnya. Itu tentunya ditanya. Nah, bagaimana sehingga Bapak tidak jadi penonton? Maka sekali lagi gabung di dalam usaha bersama. Yang dalam hal ini koperasi lah yang paling mudah Bapak lakukan ya. Dan koperasi lah adalah wadah yang baik. Di samping membuat PT mungkin bersama Anda dan lain-lain. Tetapi koperasi lah. Nah, dengan koperasi ini maka Bapak disiapkan permodalan untuk hilirisasi, untuk membeli pabrik-pabrik, untuk membeli pengolahan mini, ya pengolahan dengan bersama tadi. Nah, bisa untuk barangkali pengolahan yang lebih besar skalanya, ya itu bisa koperasi A bergabung dengan koperasi B di situ menjadi 200 hektar arealnya. Atau menjadi 1000 ya. Atau satu koperasi dibentuk areal 1000 hektar. Orangnya kemudian tentu ikut areal kelapanya, bukan? Nah, areal pertanaman kelapanya. Ini kredit insya Allah disiapkan, ya. Kredit murah tentunya disiapkan perbankan, ya. Kemudian oleh regulasi pemerintah, maka itu menjadi kredit murah, ya. Kemudian yang kedua,
juga dapat pelatihan ya bagaimana menghasilkan produksi kelapa yang lebih Bapak. Kemudian juga dari situ memudahkan Bapak juga mendapatkan sarana produksi. Misalnya pupuk, misalnya pestisida. Begitu pula alat-alat modern daripada ya apakah diperlukan untuk alat pengolahan ya di kebun Bapak itu ya bentuknya tentu banyak. Bagaimana alat panjat koperasi, alat panjat itu bisa disiapkan oleh koperasi. Dan sehingga koperasi tersebut mendirikan pabrik-pabrik pengolahan untuk komoditi-komoditi hilirisasi yang dihasilkan dari kelapa itu. Ya, Bu Rini ya, Rini Raharjo. Mudah-mudahan Ibu maafkan kalau ya. Selanjutnya dari akun tapak 8330. Wah, ini nama samaran ini ya. Tapak 8330. Ini kira-kira apa itu 8330 ya? Nomor apa itu? Kalau saya punya nomor kode namanya MJH, Muhammad Jafar Hafsah. Ya, dulu pernah saya MJH 487 waktu saya mahasiswa. Jadi saya mempunyai kependekan nama itu sejak mahasiswa, Pak. Jadi 50 tahun yang lalu, ya, 60 tahun yang lalu saya sudah nama saya adalah MJH. Kemudian saya tambah MJH 487 karena nomor stambuk saya, nomor mahasiswa saya 487. Jadi saya punya jaket-jaket di sini, Bapak. Itu adalah blue jean, ya jaket blue jean toh, Pak. Nah, ini tahun-tahun 1907 ya 67, 68, 69. Wah, adik-adik petani-petani masih muda toh. Nah, saya menggunakan jaket blue jean yang kita potong tangannya di sini. Ya kan, berbusa-busa. Baru di sini gua tulis di sini MJH 487. Nah, ini tapak 8330. Nah, adakah teknologi canggih memetik kelapa di Indonesia? Tadi saya sudah kemukakan ada Bang alat panjat itu Bang. Jadi manjat itu naik ya dengan tapi tentunya yang banyak itu masih manual ya toh ya manual. Tetapi sudah ada juga yang punya mesin. Nanti satu saat kita akan juga lagi memberikan beberapa gambaran mesin-mesin apa yang tersedia. Kemudian model-modelnya dan lain. Insya Allah pada kesempatan berikut Pak Tapak ya. Yang pasti bahwa ada teknologi canggih memetik kelapa ada Pak ya. Jadi ada disiapkan bagaimana manjat kelapa, bagaimana di dalam. Nah kalau apa namanya Pak lebih apa namanya itu akan diterapkan misalnya dengan menggunakan sensor saja Bang ya. Nah kemudian ada sensornya naik, kemudian bisa juga dari apa namanya alat-alat semprot sekarang pesawat itu apa namanya Bang? Nah itu dari situ sensornya, kemudian diberikan cahaya atau apa ya rontok saja yang tua itu jatuh ke bawah. Seperti itu Pak Tapak ya 8330. Oke. Masih adakah? Nah, ini dulu kita selesaikan, nanti kita sambung lagi dialognya. Jadi sekali lagi, Bapak yang mengikuti ngopi bareng MJH, ya, kemudian membaca di YouTube dan medsos yang lainnya, maka dapat mengajukan statement, mengajukan komentar, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan bahas. Nah, Bapak yang tidak puas atau masih ingin tambahan atau kebetulan bukan Bapak yang terpilih merasa bahwa tidak diberikan jawaban dari apa yang saya masukkan, apa yang kita tanyakan, maka bisa lagi Bapak bertanya kembali. Yang pasti di Termol Pos kita selalu kita akan menerima daripada website kita ya Pak ya. Kita menerima masukan-masukan.
Nah, baik. Jadi, Ibu dan Pak sekalian, kalau kita ini tadi berbicara kelapa dan hilirisasi kelapa, itu saya ingin menyampaikan bahwa dengan hilirisasi kita bisa mendapatkan keuntungan yang 10 kali, 20 kali, dan 100 kali daripada hanya menjual kelapa gelondongan. Yang kedua adalah ini kesempatan kita secara bersama-sama ya bagaimana menikmati nilai tambah daripada hilirisasi. Tadi sama-sama mendirikan pengolahan dan lain-lain sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang bisa kita bagikan kepada anggota koperasi. Karena kalau Bapak bagusnya kan usaha bersamanya itu adalah koperasi. Tentu bagi yang mempunyai pekebun yang 1000 hektar tentu dengan sendiri-sendiri saja. Tetapi ya kalaupun ada sendiri seperti itu tentu ada perusahaannya ya PTA. Nah kemudian koperasi kita juga bisa bermitra dengan mereka. Nah dengan demikian berarti semua dapat dengan hilirisasi ini ya petani-petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan dengan hilirisasi kelapa ini juga bisa membuka kesempatan kerja baru dan dengan hilirisasi ini dapat memberikan kegairahan berkebun kelapa dan jangan lupa kebun kelapa yang paling besar adalah di Indonesia sehingga kita bisa menjadi penentu harga kelapa dengan turunannya di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri untuk negeri. Kita raih prestasi. Oh!